Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu jemaah yang saya hormati, malam ini adalah malam ke-22 Pak. 22 ya. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan malam-malam ke depan sampai nanti menjelang Idul Fitri kita mendapatkan malam yang istimewa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang tidak panjang ini Bapak Ibu ya, karena agenda cukup padat saya dengar Pak ya. Jadi nanti coba akan kita berlama-lama di sholat. Siap Bapak Ibu kita sholat satu juz Pak. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, di pekan lalu, beberapa waktu yang lalu saya pernah mengisi di sini dan kemudian menjadi imam, kemudian membawakan riwayat. Kemudian sebagian jamaah kemudian bertanya, kok bacaannya beda? Bapak Ibu, dalam studi ilmu fikih ada yang kita kenal madzhabul arba'ah. Ada yang populer itu ada 4 fikih madhab. Ada yang kita kenal ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Syafi'i. Syafi'i bukan Syafi'i Pak, Syafi'i. Ada Imam Hambali. Yang dimana semua para imam ini Bapak Ibu kemudian tersambung sanadnya pada Nabi. Semua. Saya contohkan Bapak Ibu. Imam Abu Hanifah, nama lengkapnya itu adalah Nu'man ibn Thabit ibn Zuta al-Hanafi. Wafat pada tahun 150 Hijriah. Punya guru namanya Hamad bin Sulaiman, punya guru namanya Ibrahim an-Nakhai, punya guru namanya Masyruq al-Ajda, punya guru namanya Abdullah bin Mas'ud, punya guru namanya Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tersambung sanadnya sampai Nabi. Ini satu jalur. Jalur yang kedua, Nu'man ibn Thabit ibn Zutah ini, atau yang sering kemudian disebut namanya dengan Imam Abu Hanifah, itu pernah berguru kepada Imam Abu Qatadah. Imam Abu Qatadah berguru pada Hasan al-Basri. Hasan al-Basri gurunya adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas tentu gurunya Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ada yang kita kenal dengan mazhab Maliki. Wafat pada tahun 179 Hijriah. Yang hari ini mazhabnya dipakai di Afrika bagian utara. Seperti Libya, Maroko, Sudan dan sebagainya. Dan beliau pun tersambung sanadnya pada Nabi. Dan kata Imam Al-Bukhari, sanad yang paling tinggi Imam Malik itu adalah ketika Imam Malik langsung mengambil hadis itu dari Imam Nafi. Imam Nafi dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar langsung pada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalur yang kedua, Imam Malik bin Anas itu punya guru hebat namanya Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri punya guru namanya Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Musayyab punya guru Umar, Umar punya guru Nabi. Imam Syafi'i yang tidak kalah mentereng Bapak Ibu, yang hari ini kemudian kita kenal mazhabnya digunakan di Asia Tenggara secara umum Bapak Ibu. Dan Imam Syafi'i ini tersambung sanadnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur seorang guru beliau yang sangat luar biasa, namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji, berguru pada Ibnu Jurayj, berguru kepada Atha ibn Rabah, berguru pada Abdullah bin Abbas, berguru pada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di satu sisi Imam Syafi'i juga tersambung sanad keilmuannya kepada Imam Abu Hanifah dari jalur muridnya Imam Abu Hanifah bernama Muhammad ibn Hasan Asy-Syabani, berguru pada Nu'man ibn Thabit ibn Zutah sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu begitu juga dengan Imam Hambali. Imam Ahmad ibn Hanbal yang wafat pada tahun 241 Hijriah. Dia pun tersambung sanadnya dari jalur Imam Syafi'i kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara studi ilmu fikih. Nah, itu yang kita kenal dengan fikih madhab. Nah,
Di satu sisi Bapak Ibu, di dalam studi ilmu Al-Quran, ya, ini saya kasih sederhana saja Bapak Ibu, supaya jadi wawasan saja. Dalam membaca Quran Bapak Ibu, dia itu ada mazhabnya, sebagaimana mazhab fikih. Contoh Bapak Ibu, hari ini kita membaca namanya mazhab atau qiraah Imam siapa? Hafiz. Imam Hafiz punya guru namanya Imam Asim bin Abi Nujud Al-Kufi, punya guru namanya Imam Abdurrahman As-Sulami, punya guru namanya Abdullah bin Abbas, punya guru namanya Ubay bin Ka'ab, punya guru namanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang lebih banyak dipakai di seluruh lapisan masyarakat muslim dunia, menggunakan riwayat ini Bapak Ibu. Tetapi di beberapa belahan dunia lainnya, seperti negara-negara yang bermadhab Maliki secara fikih, itu seringkali menggunakan mazhab atau qiraatnya Imam Warsh. Di beberapa waktu yang lalu kemudian kita menggunakan riwayat itu di sini. Contoh Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, ya, ada orang membaca wadduha menjadi, benar Pak? Oke, kalau ada orang baca begini kira-kira, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Kira-kira dulu nih. Kalau ada orang baca seperti ini dan dia tidak pernah tahu ilmu sebelumnya, pasti pertanyaan awalnya apa? Kamu dari Betawi mana? Pasti gitu Pak. Dan ini pengalaman saya Bapak Ibu ketika mengisi satu kesempatan di 300 para muhafidz Quran di Jakarta Barat. Saya memberikan edukasi terkait dengan qiraah sabah, bagaimana cara membaca dengan 7 riwayat Al-Quran yang tersambung sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di akhir sesi saya diminta untuk jadi imam maghrib. Maka pada waktu itu saya membaca dengan riwayat Imam Khalaf dari gurunya Imam Hamzah bin Habib Az-Zaid Al-Kufi, dari gurunya Imam Saleh Al-Khawwat, dari gurunya Abu Hurairah, dari gurunya Ubay bin Ka'ab, dari gurunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya baca waktu itu surah Al-A'la. Surah apa? Al-A'la. Agak mirip-mirip, cuman bedanya dia tersentak-sentak nafasnya. Cocok ini bagi teman-teman atau bapak-bapak yang nafasnya pendek-pendek. Ya. Kan ada orang kalau ngaji Pak nggak bisa napasnya panjang, kan ada tuh. Nah, yang napasnya pendek-pendek cocok dengan riwayat ini. Contoh. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwi walladzi qaddara fahadi walladzi akhrajal mar'i faj'alahu ghuthaa an ahwi sanuqri'uka fala tansi illa ma Allah, dan seterusnya. Nah, ini agak unik Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya kita bacakan kepada masyarakat umum tanpa diedukasi, itu akan pasti ramai Bapak Ibu. Maka malam ini khusus, baru kali ini saya berceramah tentang ilmu qiraah. Karena saya melihat, ya biasanya kalau di kampus saya ngajar semester 7 Pak, qiraat ini. Tapi saya lihat di sini sudah lewat semester 7-nya, maka saya ajarkan. Bapak Ibu, ternyata dalam membaca Quran ada mazhabnya. Ada 7 Bapak Ibu disebut dengan ilmu qiraah sabah. Ya. Ditambah 3 ilmu asyarah, ada 10. Dan setiap imam itu memiliki 2 rawi. Maka paling tidak kita bisa baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas dengan 14 riwayat. Maka ada sebagian ulama, seorang ulama menulis satu kitab namanya Ittihafu Fadlail Bashar fi Qiraati Arba'ata Asyar, membaca Quran dengan versi 14 riwayat Al-Quran. Coba Bapak Ibu kebayang tidak kalau Bapak Ibu bisa kemudian membaca riwayat-riwayat Al-Quran dengan 14 riwayat Al-Quran, tebalnya segini-segini, berarti segini Pak kira-kira. Kira-kira pintar nggak Pak? Pasti pintar.
Makanya orang berinteraksi dengan Quran, Quran mengatakan la'allakum ta'qilun. Pasti orang itu cerdas. Nah, Bapak Ibu, supaya kemudian tidak terlalu mengawang-awang, saya akan singkat saja, saya akan contohkan. Oh, ternyata Quran itu ada mazhabnya. Hanya saja nanti bedanya antara mazhab fikih dengan mazhab qiraat itu, kalau mazhab fikih itu bersifat ijtihadi, bisa benar, bisa salah. Tetapi ilmu qiraat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan bersifat mutawatir. Bersifat apa? Dan tidak ada campur tangan manusia, murni dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu, saya contohkan 3 riwayat saja supaya tidak terlalu panjang dalam surah Al-Fatihah. Nanti kalau ada orang baca seperti ini, maka jangan kemudian cepat-cepat kita komplain dia itu baca Qur'annya sesat dan sebagainya. Contoh yang pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, ada yang beda? Oh, ada yang beda. Ya. Ya. Kalau mau kita coba nanti. Ya. Tapi saya takutnya nggak konsentrasi, Bapak Ibu. Yang kedua, cepat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini namanya riwayat Imam Al-Bazzi dari gurunya Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Nanti kalau baca Quran dia modelnya begini, Bapak Ibu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Dan seterusnya. Unik, Pak. Pernah dengar sebelumnya, Pak? Belum. Terakhir. Dan insya Allah nanti akan saya bacakan di witir. Namanya riwayat Imam Syu'bah. Imam siapa? Syu'bah. Lakum dinukum walidini. Saya pernah ditegur. Lakum dinukum waliyadin, walidini, waliyadin. Jadi tiktokan jadinya, Pak, gitu. Nah, itu namanya riwayat Imam Syu'bah. Dan insya Allah saya akan bacakan di witir nanti. Riwayat yang akan saya bacakan tarawih Hafiz Nasim, witirnya Syu'bah. Siap, Bapak Ibu? Oke, nanti kalau ada yang beda-beda jadi tegur. Ya. Namanya riwayat. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya kemudian kasih gambaran seperti ini? Karena mungkin ada di antara kita yang sudah hafal Quran, ada yang sudah hamasah Qurannya begitu luar biasa. Oh, ternyata kita belum ada apa-apanya dibanding dengan orang-orang yang memiliki keilmuan yang begitu luar biasa. Makanya nikmatul Quran la ya'rifuha illa man dzaqha. Orang berbicara studi Al-Quran itu tidak pernah kan habis-habisnya sampai menyelami lautan ilmu Al-Quran itu sendiri. Ini baru dari satu disiplin ilmu, namanya ilmu qiraat. Belum kita berbicara tafsir, belum kita bicara Makki Madani, belum kita baca asbabun nuzul, belum kita berbicara ma'anil Quran, belum kita bicara i'rabul Quran dan sebagainya. Ini baru satu, Pak. Bagaimana luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala ini. Baik, sampai sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti bisa kemudian dilanjutkan oleh guru-guru kita, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua anak-anak kita nanti lahir menjadi ajjalul Quran, generasi-generasi Qurani. Hadanallahu ayakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.